Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, saudaraku meninggal dunia dan meninggalkan ibu, istri, anak-anak laki dan anak-anak perempuan. Saat belum dibagikan warisannya. Setelah itu ibuku meninggal dunia dengan meninggalkan 3 anak lelaki dan 2 anak perempuan. Ada 2 pertanyaan dari hal tersebut, Ustadz. Pertanyaan pertama, apakah kami berhak menerima warisan dari ibu kami rahimahullah yang berasal dari warisan saudara laki-laki kami tadi yang sudah meninggal duluan tadi, Ustadz? Dan pertanyaan kedua, begitu juga saya berniat melepaskan hak saya dari warisan ibuku yang berasal dari warisan saudaraku untuk anak-anaknya. Akan tetapi setelah itu saya batalkan. Apakah saya berdosa karena mengambilnya lagi, Ustaz? Pertanyaan ini bulat. Oke, khair insyaallah. Ada 2 sisi pertanyaan tadi. Anda nggak terlalu bisa menangkap bulatnya pertanyaan tadi. Yang penting ini, ada orang wafat, meninggalkan ibu, terus meninggalkan ibu, anaknya, dan terus istrinya juga, Ustaz. Meninggalkan ibu, istri sama anaknya. Setelah itu ibunya meninggal. Gitu. Harta, jadi anggaplah sekarang orang namanya Zaid. Zaid itu wafat, meninggalkan ibunya, istrinya sama anak laki-laki, anak perempuan. Ya. Benar, Ustaz. Kemudian harta belum dibagi, ya gitu ya. Harta belum dibagi. Terus sang ibu wafat. Tatkala ibu wafat, ibu itu meninggalkan warisan, meninggalkan anak-anak. Ya, meninggalkan anak-anak. Yang jadi pertanyaan tadi, apakah anak ibu itu berhak untuk mengambil warisan ibu yang asalnya dari warisan saudaranya? Iya, betul. Begitu ya? Betul, tapi kalau memang itu yang dimaksudkan, mudah-mudahan nggak salah tangkap dalam pertanyaannya. Pertama, tatkala saudara tadi meninggal dunia, namanya Zaid tadi meninggal dunia, maka benar bahwasanya ibunya itu mewarisi. Karena berarti kan orang meninggal dunia meninggalkan ibu, meninggalkan istri dan anak laki-laki, anak perempuan. Beberapa anak laki-laki, beberapa anak perempuan. Maka berarti warisnya istri dapat 1/8, ibu dapat 1/6, sisanya dibagi anak laki-laki, anak perempuan. Jadi, ulangi, istri dapat 1/8, ibu dapat 1/6, kemudian sisanya dibagi anak laki-laki dan anak perempuan, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Itu kaidah umumnya ya. Untuk ngitung, ya ngitung pakai kertas kalau ngitung. Kalau ngitung. Nah, berarti intinya ibu itu mendapatkan 1/6 dari harta yang diwariskan oleh si Zaid. Kemudian si ibu meninggal dunia. Pada waktu ibu meninggal dunia, otomatis dia itu meninggalkan anak-anak. Yang anak-anaknya ibu itu adalah saudaranya Zaid. Adalah saudaranya si Zaid. Maka anak-anak ini mendapatkan waris dari ibu. Mendapatkan waris dari ibu, baik hartanya ibu sendiri maupun hartanya siapa tadi? Hartanya ibu yang dapat waris, bagiannya ibu waris dari Zaid. Kan berarti ibu itu kan punya harta sendiri. Tapi pada waktu dia meninggal dunia sebenarnya warisnya bukan itu. Harta dia sendiri plus 1/6 warisannya Zaid. Jadi plus 1/6 warisan Zaid. Jadi semacam itu, karena 1/6 warisannya milik ibu itu adalah murni sudah hartanya ibu, meskipun belum dibagi. Jadi meskipun belum dibagi, tapi jadi ibu itu mempunyai hak 1/6 dari hartanya Zaid. Jadi karena tatkala Zaid meninggal dunia, ibu ini masih hidup. Jadi ibu ini masih hidup. Itu jadi yang pertama. Kalau harus bagi dan ngitung itu di atas kertas kalau itu. Adapun yang kedua tadi apa? Yang kedua itu apakah boleh dia mengambil yang sudah pernah dia hibahkan? Iya,
Jadi niatnya dia tuh Ustaz warisan yang dari ibunya itu tadinya mau buat anak-anaknya Zaid itu gitu loh. Ya, Terus akhirnya tidak jadi, mau diambil lagi gitu Ustaz. Apakah itu boleh Ustaz? Sudah niat apa masih niat atau sudah diakatkan itu yang pertanyaannya? Sepertinya sudah diakatkan Ustaz. Tapi kalau itu masih niat nggak ada masalah. Karena niat itu belum ada hukum. Tapi kalau sudah diakatkan, yani kalau sudah diakatkan, dia itu tahu kalau dia itu punya harta dari ibunya, yang itu adalah dari Zaid, dari Zaid. Itu dia tahu kalau dia mendapatkan itu. Lalu dia mengatakan, mamponaan-ponaan nak, yani bibi itu, bibi atau paman itu laki-laki. Pokoknya bibi lah, anggaplah bibi itu harta bibi yang itu dari mbah yang asalnya dari harta ini bapakmu, yani sudah tak berikan sama kamu. Dia tahu kalau dia punya harta, lalu dia berikan kepada siapa? Kepada ponakani, kepada ponakannya. Kalau ini yang terjadi nggak boleh dicabut, karena hibah itu nggak boleh ditarik kembali. Kata Rasulullah SAW, al-aidu fi hibatihi kal qalb alladhi yaqi wa ya'udu fi qaihi. Jadi gambaran orang yang mengambil kembali hibahnya itu koyok anjing itu muntah terus jilati kembali muntahnya, dan itu perumpamaan yang jelek, dan perumpamaan yang jelek itu menunjukkan keharaman perbuatan tersebut, menunjukkan keharaman yani perbuatan tersebut. Kalau memang semacam itu, yani maka tidak boleh yani untuk itu. Kalau memang sudah diakatkan. Adapun kalau belum diakatkan nggak ada masalah, karena sesuatu yang belum diakatkan, yani itu murni hal semacam itu, yani belum ada hukum syar'inya. Yani kata Rasulullah SAW, Innallaha tajawaza li ummati fi ma haddathat bihi nafsuh, yani ma lam tatakallam, ma lam yatakallam, au yani ta'mal. Yani Allah itu mengampuni dosa umatku selagi masih dalam jiwa, sampai dia itu mengucapkan atau melakukan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.